Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkia Zulfadilah, NIM 70600117039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan resusitasi pada bayi baru lahir. Jadi, pada saat bayi baru lahir, maka ada 3 hal yang perlu dipertanyakan. Yang pertama, apakah dia aterem? Kemudian, apakah dia bernafas atau tidak? Dan yang ketiga, apakah tonus ototnya baik atau tidak? Nah, jika dari ketiga hal tersebut baik, maka selanjutnya kita dapat melakukan penanganan lanjut, di mana bayi kita keringkan, kemudian kita arahkan untuk melakukan IMD dan diselimuti di ibunya. Kemudian jika salah satu dari hal tersebut ada yang tidak baik, maka kita harus segera melakukan persiapan untuk resusitasi. Nah, dalam resusitasi, sebelum memulai, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan persiapan tim. Nah, dalam satu tim itu dia terdiri dari 3 orang. Nah, 1 orang ini dia berperan sebagai tim leader. Nah, selain itu kita juga perlu untuk mempersiapkan ruangan dan alat. Nah, untuk alat kita harus memastikan bahwa alatnya dalam keadaan baik dan tidak ada yang rusak. Dan adapun untuk ruangan, kita harus memastikan suhu ruangan, dan sebelum itu kita juga harus menyalakan infrared warmer untuk menghangatkan mencahayakan ke tempat tidur yang akan ditempati oleh bayi. Nah, setelah semua persiapan itu siap, maka bayi yang datang dapat kita langsung terima untuk dilakukan resusitasi. Nah, baiklah, jadi sebelum kita melakukan penanganan pada bayi, terlebih dahulu kita harus melakukan sanitasi tangan, kemudian memakai handscoon dan memakai alat perlindungan diri seperti celemek dan lain-lain. Nah, setelah itu kita dapat langsung menyambut bayi yang dibawa, kemudian kita segera melakukan penanganan untuk resusitasi. Nah, untuk pertama kita melakukan mengeringkan badan bayi dengan cara melap dengan selimut yang dikenakan oleh bayi. Nah, setelah badan bayi kering, maka selimut ini dia diganti dengan yang kering. Nah, setelah itu leher bayi kita semi ekstensikan. Nah, kemudian nilai airway pada bayi, kita membebaskan jalan nafas dengan bisa menggunakan suction atau dengan DELI. Jadi untuk membebaskan airway ini kita mulai dari mulut, kemudian dibuang, kemudian dilanjutkan dengan hidung dari sebelah kanan, kemudian dibuang, kemudian hidung sebelah kiri, kemudian buang. Nah, setelah airway-nya tertangani, maka selanjutnya kita dapat melakukan rangsangan taktil dengan cara menepuk-nepuk kaki bayi atau daerah punggung ataupun dada dan ekstremitasnya. Nah, selanjutnya nilai pernafasan bayi dengan melihat pergerakan dari otot dadanya, kemudian lihat warna kulit pada bayi, kemudian jika ada pulse oximetry, maka kita dapat mengukur saturasi oksigen dari bayi. Kemudian lakukan cek pernafasan bayi, dan setelah itu kita melakukan pengecekan heart rate pada bayi dengan menggunakan stetoskop. Di mana kita melakukan pengecekan selama 6 detik, kemudian di hasil hitungan yang kita dapat dalam 6 detik ini kita kalikan dengan 10.
Nah, setelah itu lakukan evaluasi heart rate lakukan evaluasi heart rate bayi. Jika kurang dari 100 atau bayi mengap-mengap, maka segera lakukan ventilasi tekanan positif. Baiklah, untuk ventilasi tekanan positif dapat kita lakukan dengan pemasangan sungkup. Nah, sungkup ini dipasang rapat pada wajah bayi dan pastikan menempel dengan bayi. Kemudian lakukan penekanan dengan irama tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Nah, hal ini dilakukan selama 30 detik. Nah, setelah itu kita melakukan cek heart rate bayi. Nah, jika heart rate-nya di atas 100 kali per menit, pernapasannya baik, saturasi oksigennya baik, warna kulitnya sudah kembali warna kulitnya kemerahan, maka keadaan bayi sudah baik, maka kita sudah dapat melakukan penanganan lanjutnya. Kemudian jika heart rate-nya masih di atas dari 100 kali per menit, namun bayi masih mengap-mengap atau saturasi oksigennya masih jelek, atau misal heart rate-nya di bawah dari 100 kali per menit dan bayi mengap-mengap, maka segera lakukan ventilasi tekanan positif. Nah, jika ventilasi tekanan positif ini tidak berhasil, maka kita dapat melakukan intubasi endotrakeal atau pemasangan sungkup laring dan oksigennya ditingkatkan menjadi 100%. Namun jika dalam 45 detik ventilasi tekanan positif ini tidak berhasil, heart rate masih di bawah dari 60 kali per menit, maka kita dapat melakukan kompresi. Nah, pada kompresi ini kita membutuhkan 2 orang, jadi 1 orang untuk pemberian ventilasi tekanan positif dan 1 orang untuk melakukan kompresi. Nah, untuk kompresi ini kita ada 2 teknik, ada teknik dengan ibu jari dan teknik dengan 2 jari. Nah, untuk teknik dengan ibu jari, jadi kita meletakkan 2 ibu jari di atas prosesus sifoideus, kemudian kita melakukan penekanan sedalam sepertiga anteroposterior dada. Jadi kita melakukan penekanan dan 1 orang melakukan pemberian ventilasi tekanan positif. Nah, untuk penekanan ini kita melakukan 3 kali penekanan dan 1 kali ventilasi. Jadi ada perbandingan 3:1. Jadi tu wa ga, kemudian ventilasi, tu wa ga, ventilasi, tu wa ga. Setelah kita melakukan kompresi selama 45-60 detik, maka kita dapat melakukan evaluasi. Nah, jika heart rate masih di atas 60 kali per menit, maka hentikan kompresi dan lanjutkan dengan ventilasi. Nah, jika heart rate di atas dari 100 kali per menit, hentikan kompresi. Kemudian untuk ventilasinya dilepas bertahap jika bayi bernafas spontan. Namun jika heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit, maka kita dapat melakukan intubasi jika belum dilakukan, atau pemberian epinefrin intravena. Jika walaupun kita telah memberikan ventilasi tekanan positif dengan oksigen 100% dan kompresi selama 60 detik dan heart rate-nya masih di bawah dari 60 kali per menit, maka kita dapat melakukan pemberian adrenalin atau epinefrin, dan pemberian ini diulang tiap 2-3 menit jika nadinya masih kurang dari 60 kali per menit. Nah, untuk resusitasi ini hanya dapat dilakukan selama 10 menit. Jika di atas dari 10 menit dan masih belum ada perbaikan, maka kecil peluang untuk bayi untuk dapat bertahan. Jadi sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.